Halo. Ring. Halo. Halo. Shalom teman-teman. Yuk, ikut saya yuk. Hari ini saya lagi mau pergi ke GPF yang pertama, Gereja Pemulihan Firman yang ada di Ambarawa ya. Tadi saya dari arah Bandungan, kita sekarang ke gereja yuk. Teman-teman, ini namanya daerah Ambarawa. Dan daerah Ambarawa ini sekarang ada daerah yang oke banget. Dan ada banyak peninggalan perjuangan tentara Indonesia ya di Ambarawa sini. Di dulu kalau orang pergi dari Magelang mau ke Semarang untuk mengambil alih atau mengambil Semarang untuk Republik ya dari tangan Belanda atau penjajah, harus melalui banyak pos ya. Harus melalui Jambu, Bedono dari Magelang ya, terus ke Ambarawa, terus nanti ke Ungaran, lalu baru sampai ke Semarang ya. Dan ada banyak sekali teman-teman pos-pos atau tempat-tempat yang harus terjadi pertempuran ya. Dan sekarang kalau saya dari Bandungan atau dari Magelang, bahkan kalau saya mau ke Semarang lewat Ambarawa pun udah nyaman ya, aman dan damai. Kenapa? Karena para pejuang kita sudah berhasil merebut seluruh ya daerah-daerah di Indonesia, di Pulau Jawa ini semuanya untuk Republik ya teman-teman. Jadi apa yang buat para pejuang dulu itu adalah perjuangan yang luar biasa. Sekarang cukup naik angkot teman-teman ya, 20.000 dari Magelang nyampe ke Banyumanik ya. Yuk. Tapi hari ini cukup dengan naik angkot ya, udah gampang banget. Kenapa? Karena udah ada para pejuang yang sudah mengambil wilayah ya dari Magelang sampai ke Semarang, bahkan nyampe ke Jakarta ya, bahkan sampai ke Aceh untuk wilayah Republik ya. Jadi kita udah merdeka nih teman-teman ya. Tapi dulu itu ada banyak sekali orang-orang yang berjuang untuk memerdekakan bangsa kita ini ya, bangsa Indonesia. Nah teman-teman, juga dengan gedung di belakang kita ini ya, ini adalah gedung yang didirikan oleh Bapak Ketua ya, Ketua Sinode Bapak Yakub Sulistyo. Dan beliau itu dulu adalah orang yang pertama-tama ya, salah satu orang yang paling pertama memperjuangkan supaya nama Yahweh kembali bisa dikenal oleh para orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen di Indonesia. Kenapa? Karena pernah ada kesalahan penerjemahan ya, sehingga waktu itu Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, seorang penerjemah ya, seorang ahli bahasa, menerjemahkan nama Bapa Sorgawi kita atau nama Tuhan kita dengan Allah ya. Dan kita udah meminjam nama Allah itu sekian lama, bahkan sampai dilupakan ya oleh orang-orang Kristen. Bahkan kalau ada orang yang menyebut nama Bapa Sorgawi dengan nama Yahweh, malah orang-orang curiga, malah orang-orang pikir sesat. Padahal yang asli nama Bapa Sorgawi kita adalah Yahweh. Dan Bapak Yakub Sulistyo ini adalah salah satu pionir ya, bersama dengan yang lain-lainnya ya. Ada juga kita kenal Bapak Lukas Sutrisno, ada juga Bapak Yusak Hadi Siswantoro ya. Mereka adalah para hamba-hamba Elohim, hamba-hamba Tuhan yang memperjuangkan supaya nama Yahweh dikenal kembali oleh orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani di Indonesia ya. Jadi rekan-rekan, hari ini saya cuma mau berkata, sama kayak perjalanan dari Magelang menuju ke Semarang, bahkan menuju ke Jakarta, bahkan menuju ke Aceh, udah enak banget. Karena apa? Karena sudah ada orang-orang yang berjuang. Kita cuma ngikutin aja sekarang, menikmati hasilnya aja. Nah buat teman-teman semuanya, para hamba-hamba Elohim yang ada di GPF, ada di KPI, dan ada di gereja-gereja lain, YHS atau gereja-gereja lain, yuk teman-teman, kita yuk sekarang berjuang juga. Kita teruskan ya, kita udah pakai sekarang kebebasan atau kemerdekaan yang telah kita miliki, karena kita udah mengenal nama Yahweh sebagai nama Bapa Sorgawi kita. Jadi udah gampang teman-teman. Nah yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita bikin yuk supaya orang-orang Kristen di Indonesia mengenal Bapa Yahweh ya. Dan kita bikin supaya orang-orang gak asing lagi dengan nama Bapa Yahweh ya. Jadi caranya gimana? Yuk teman-teman, buat Anda yang punya talenta membuat lagu ya, bahkan para hamba-hamba Elohim, Anda yang udah biasa berkhotbah, membuat renungan, yuk kita bikin yuk. Kita bikin sama-sama renungan-renungan supaya apa? Supaya yang ada di jagat maya ya, kalau ada orang yang ada di jagat maya, mereka pengen tahu atau mereka pengen cari renungan atau khotbah-khotbah Kristen, maka mereka terbiasa dengan nama Bapa Surgawi yang benar, yaitu nama Bapa Yahweh ya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah gampang aja kok. Kita nggak usah jadi pionir,
kerja beratnya udah dirintis oleh Bapak Yakub Sulistyo, oleh Bapak Lukas Sutrisno, oleh Bapak Yusak Adiswantoro. Yang perlu kita lakukan adalah ikutin aja jejak mereka. Yuk, mari kita sekarang, salah satu caranya adalah kita ambil HP kita, ya, lalu kita bikin konten-konten yang memuliakan nama Bapak Yahweh. Karena nama Bapak Yahweh adalah nama Bapak Surgawi atau nama Tuhannya umat Kristen yang betul, ya. Jadi rekan-rekan, sekarang saya cuman mau kuatkan kita aja, kita ambil yuk HP kita, ya, lalu kita mulai bikin renungan, ya, dalam bentuk, kalau di GPF ini dalam bentuk yang namanya kering halo, teman-teman, ya. Jadi kita ambil HP kita, lalu udah kita shoot aja, nggak perlu tahu cara ngedit, ya, nggak perlu yang macam-macam, nggak perlu sampai kita pakai visual effect atau segala macam yang berat-berat, nggak usah. Yang penting apa? Yang penting kita lanjutkan perjuangan Bapak Yakub Sulistyo dengan apa? Membanjiri sosial media, membanjiri, ya, alam jagat maya ini dengan konten-konten yang memuliakan nama Bapa Surgawi kita, yaitu nama Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi rekan-rekan, simple aja. Yuk, kita juga punya bagian, udah nggak berat bagian kita tinggal nerusin aja. Kita buat supaya nama Yahweh tetap digaungkan di jagat maya sampai ke ujung-ujung bumi. Ada amin? Oke rekan-rekan, yuk mari kita sekarang masuk ke dalam episode siang. Oke.